Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami pada pertemuan landasan pendidikan hari ini yang diampu sendiri oleh Bapak Dr. Iketut Sudarsana SAG MPDH. Pada hari ini kami akan membawakan materi presentasi mengenai landasan teoritis pendidikan dasar. Sebelum kami memulai presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami, yakni Luhmade Sri Utami, nomor absen 24, Nikomang Sri Kartiniasih, nomor absen 36, Putu Risna Pranitayanti, nomor absen 46, dan Idewa Gede Agung Putra Cahyadi, nomor absen 51. Adapun materi pembahasan yang akan dibawakan kelompok kami, yakni yang pertama, Bab 1, Pengertian Landasan Teoritis Pendidikan Dasar, Bab 2, Teori Behaviorisme, Bab 3, Teori Kognitivisme, Bab keempat, Teori Humanisme, dan Bab kelima, Teori Konstruktivisme. Bab pertama yakni landasan teoritis pendidikan dasar. Landasan teoritis pendidikan dasar adalah suatu dasar atau pedoman teoritis dijadikan titik tolak dalam menjalankan dan mengembangkan praktik pendidikan di tingkat pendidikan dasar, yakni dalam jenjang sekolah dasar atau SD dan berbentuk sekolah lain yang sederajat. Bab kedua yakni teori behaviorisme. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Judge dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Adapun beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik meliputi yang pertama, proses belajar dapat terjadi dengan baik bila peserta didik bersifat aktif di dalamnya. Yang kedua, materi pelajaran disusun dalam urutan yang logis supaya peserta didik mudah mempelajarinya dan dapat memberikan respons tertentu. Yang ketiga, tiap-tiap respons harus diberi umpan balik atau feedback secara langsung supaya peserta didik dapat mengetahui apakah respons yang diberikannya telah benar. Yang keempat, setiap kali peserta didik memberikan respons yang benar, perlu diberi penguatan atau reinforcement. Kemudian, ada pun langkah-langkah pembelajaran berdasarkan teori behaviorisme dalam merancang kegiatan pembelajaran adalah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis lingkungan yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal atau entry behavior peserta didik. Yang ketiga, menentukan nilai pembelajaran. Yang keempat, memecah pembelajaran menjadi bagian kecil-kecil, meliputi pokok bahasan, subpokok bahasan, topik, dan sebagainya. Yang kelima, menyajikan materi pembelajaran. Yang keenam, memberikan stimulus yang dapat berupa pertanyaan baik lisan maupun tertulis, tes atau kuis, latihan, atau tugas-tugas. Yang ketujuh, mengambil dan mengkaji respons yang diberikan peserta didik. Yang kedelapan, memberikan penguatan atau reinforcement yang berupa penguatan positif ataupun penguatan negatif atau hukuman. Yang kesembilan, memberikan stimulasi baru. Yang kesepuluh, mengamati dan memberikan respons yang diberikan peserta didik. Yang kesebelas, memberikan penguatan lanjutan ataupun hukuman, dan demikian seterusnya. Kemudian pada tahap akhir, ada evaluasi hasil belajar. Bab 3, Teori Kognitivisme. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, artinya adalah pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya cognition atau kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Karakteristik teori kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan, lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Yang termasuk dalam kelompok teori ini adalah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Burnett, teori kognitif berwarna Swabel, dan lain-lain. Nah, yang pertama, teori perkembangan Piaget.
Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem syaraf. Proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya. Menurut Piaget, secara garis besar langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran adalah: yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran; yang kedua, memilih materi pembelajaran; yang ketiga, menentukan topik-topik; yang keempat, menentukan dan merancang pembelajaran; yang kelima, mengembangkan metode pembelajaran; yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Yang kedua, teori kognitif Burner. Teori ini bertitik tolak pada teori belajar kognitif, yang menyatakan belajar adalah kegiatan belajar, perubahan persepsi, dan pemahaman. Menurut Burner, perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan. Yang pertama ada tahap enaktif, di mana peserta didik melakukan aktivitas-aktivitasnya dalam usaha memahami lingkungan. Yang kedua ada tahap ikonik, di mana peserta didik melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga ada tahap simbolik, di mana peserta didik memanipulasi gambar pada tahap sebelumnya ke dalam simbol matematika. Menurut Burner, secara garis besar langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran adalah: yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran; yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik; yang ketiga, memilih materi pembelajaran; yang keempat, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari; yang kelima, mengatur topik-topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks; yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Bab 4. Teori humanisme. Teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini. Kemampuan positif di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Emosi adalah karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik beraliran humanisme. Tujuan humanisme adalah untuk memanusiakan manusia, yang mana proses belajarnya dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan humanitis, namun paling tidak langkah dalam pembelajaran adalah: yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran; yang kedua, menentukan materi pembelajaran; yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik; yang keempat, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan peserta didik mempelajari secara aktif; yang kelima, merancang fasilitas pembelajaran seperti lingkungan, media pembelajaran; yang keenam, membimbing peserta didik belajar secara aktif; yang ketujuh, membimbing peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman belajarnya. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme yang landasan dasarnya skema, teori skema, memandang bahwa proses pembelajaran sebagai cara mengaitkannya dengan struktur kognitif yang sudah ada. Belajar menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembentukan pengetahuan. Teori konstruktivisme menekankan bahwa belajar lebih banyak ditentukan karena adanya karsa peserta didik. Menurut teori ini, masalah belajar dan pembelajaran adalah: A. Bersifat ketidakteraturan atau keberagaman. Peserta didik diharapkan kepada lingkungan belajar yang bebas, karena kebebasan itu merupakan unsur yang esensial. B. Keberhasilan atau kegagalan. Kemampuan atau ketidakmampuan dilihat sebagai interpretasi yang berbeda yang perlu dihargai. C. Kebebasan dipandang sebagai penentu keberhasilan. Kontrol belajar dipegang oleh peserta didik itu sendiri. D. Tujuan pembelajaran menekankan pada penciptaan pemahaman yang menuntut aktivitas kreatif produktif dalam kenyataan nyata. Implementasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran, di mana belajar merupakan proses pemaknaan informasi baru.
Oleh karena itu, peserta didik perlu 1. Didorong pengetahuan diskusi yang dipelajari. 2. Berpikir divergen, bukan hanya satu jawaban yang benar. 3. Berbagai jenis lupa berpikir atau aktivitas belajar. 4. Digunakan informasi pada situasi baru. Mengingat kebebasan merupakan unsur esensial dalam lingkungan belajar. Oleh karena itu, perlu 1. Disediakan sebagai pilihan untuk peserta didik. 2. Disediakan pilihan cara untuk memperlihatkan keberhasilan. 3. Disediakan waktu yang cukup banyak untuk memikirkan dan mengerjakan tugas. 4. Jangan terlalu banyak menggunakan tes yang sudah terlalu banyak waktunya. 5. Sediakan kesempatan untuk melakukan berpikir ulang. 6. Libatkan pengalaman konkret peserta didik. Baik, dari presentasi kami hari ini dapat kami simpulkan bahwa landasan teoritis pendidikan dasar adalah suatu dasar atau pedoman teoritis dijadikan titik tolak dalam menjalankan dan mengembangkan praktik pendidikan di tingkat pendidikan dasar. Landasan ini sendiri didukung oleh beberapa teori, yakni yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori humanisme, dan yang terakhir teori konstruktivisme. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi